الحمد لله الفتاح الجواد المعين على تفقه في الدين من اختاره من العباد. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأمجاد صلاة وسلاما أفوز بهما يوم المعاد. أما بعد، يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. Kita puji Allah, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha pemberi karunia. Allah dengan Rahman dan Rahimnya, semoga kita senantiasa diberikan Allah kekuatan untuk bertakwa kepadanya. Salawat dan salam kepada ruh junjungan alam Habibullah Sayyidil Anam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua berharap kita adalah umatnya. Moga-moga umat yang mendapatkan syafaat di yaumil hisab. Hadirin jamaah salat Jumat, saudaraku seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada hamba-hambanya, sehingga di yaumul Jum'ah ini sebagai hari Idul Mukminin, kita termasuk moga-moga orang yang beruntung, dikarenakan kita bisa melaksanakan atau menunaikan seruan ilahi Rabbi. Maka seruan ini lebih baik dan lebih bagus dari segala aktivitas-aktivitas dunia, yang dimana aktivitas itu bisa melalaikan kita dari mengingat Allah. Tidak semua hari ini orang melaksanakan panggilan di hari yang mulia ini, dikarenakan banyaknya aktivitas yang mereka lakukan. Hanya saja perlu kita ketahui bahwa di dalam firman Allah, Allah sebutkan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa kita hari ini telah melakukan hal yang terbaik daripada aktivitas apapun, karena kita sudah mengetahui bahwa ini adalah kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu lagi untuk kita syukuri adalah nikmat Allah yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada kita. Apa itu? Yaitu adalah nikmat ketaatan.
Hari ini kita bisa taat bukan karena kemampuan kita. Hari ini bisa kita melaksanakan ibadah bukan karena kekuatan kita semata-mata. Kita bisa berdiri, kita bisa rukuk, kita bisa sujud. Ini semuanya dikarenakan taufik, yaitu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik itu adalah alamat atau kondisi orang yang mendapatkan kebahagiaan. Maka Al-Habib Abdullah Al-Alawi Al-Maliki mengatakan anna unwanas sa'adah, adapun tanda orang yang bahagia itu, adapun tanda kondisi seseorang yang bahagia itu adalah yaitu ayyuwaffiqallahul abda lil amali salih fi hayatihi, yaitu adalah ayyuwaffiqallah, Allah memberikan taufik, Allah memberikan pertolongan kepada seorang hamba untuk melaksanakan amal soleh. Jika ada seorang hamba sudah melakukan amal soleh di dalam hidupnya, itu pertanda dia mendapatkan taufik dari Allah. Apa itu taufik? Taufik itu adalah khalqul qudrati ta'ati fil abdi, yaitu adalah Allah ciptakan kemampuan taat kepada seorang hamba. Jadi taat seorang hamba itu pun adalah merupakan ciptaan Allah berupa kemampuan untuk bisa melaksanakan taat kepadanya. Kemudian dikatakan beliau lagi wa yuyassirahu lahu, tanda kondisi orang yang bahagia itu diberikan kemudahan untuk melaksanakan amal soleh. Kalau ada seseorang ringan hatinya atau ringan langkahnya, mudah saja dia untuk melaksanakan amal soleh, itu pertanda bahwa dirinya sudah mendapatkan kondisi kebahagiaan. Sebaliknya, anna unwanas syaqawah, adapun tanda orang yang celaka itu adalah bahwa dia la yuyassirahu lil amali soleh, dia tidak mendapatkan kemudahan setiap melaksanakan amal soleh. Setiap dia melaksanakan amal soleh, ada saja kendala, ada saja halangan, maka itu sudah pertanda dia mendapatkan tanda ataupun kondisi orang yang celaka. Kemudian wa yubtala li amali su' wa yubtala bil amali su', kemudian dia terus diuji dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, dengan pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Mudah saja dia melaksanakan hal yang buruk, mudah saja dia melaksanakan maksiat, tidak ada kendala. Tapi kalau orang yang bertakwa, ketika ada hatinya ingin melaksanakan maksiat, ada saja kendala dan halangannya. Oleh karena itu, maka dua kondisi ini mudah-mudahan kondisi yang pertama itulah yang mudah-mudahan kita dapatkan sebagai hamba Allah yang bertakwa di sisinya. Hamba-hamba Allah, saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi seorang mukmin yang kokoh imannya, orang mukmin yang kuat keyakinannya, orang mukmin yang pandai dalam masalah agama, maka kita terus harusnya sebagai seorang mukmin harus memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada hari ini adalah tanggal 20 Rajab, mengingatkan kita dengan peristiwa Isra wal Mi'raj terjadinya pada 27 Rajab. Maka oleh karena itu, mari kita untuk memperbaiki
ibadah kita, kemudian memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahwa annal mu'minal basira biddin, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang mana dia kokoh di dalam agama, yang dia itu pandai dan mengerti dalam masalah agama, warasikha fil ilmi wal yakin, kemudian dia fil ilmi wal yakin rasikha, kokoh dalam keyakinan, kokoh dalam ilmu. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah, yaitu huwallazi yuhsinu amalillah, orang yang dia itu mau memperbaiki amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin ibadah kita masih banyak yang kurang, masih banyak yang tidak fokus, terkhusus ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam solat kita masih banyak yang mengembara, mungkin di dalam solat kita masih banyak yang berjalan-jalan pikirannya, yang raun-raun pikirannya. Mungkin hari ini pun jasad kita bisa di sini, tetapi belum tentu pikiran kita ada di sini. Kenapa? Dikarenakan kita tidak bisa hudurul qalbi. Maka di dalam ibadah solat yang kita hubungkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj yang hadiahnya adalah solat, maka oleh karena itu mari kita melatih diri. Melatih diri apa? Melatih diri tentang bagaimana cara baik yang harus kita lakukan ketika kita menghadap Allahu Rabbi. Imam Ghazali mengatakan paling tidak ada 6 hal yang kita lakukan kalau kita mau memperbaiki kualitas hubungan kita kepada Allah. Kalau bagus hubungan kita kepada Allah, insya Allah, maka bagus pula lah hubungan kita kepada manusia ataupun makhluk yang lainnya. Apa itu? Yang pertama adalah memperbaiki daripada hati kita ketika solat. Itulah yang disebut dengan hudurul qalbi. Apa itu hudurul qalbi? Yaitu kita bisa menghadirkan makna atau kata-kata yang terucap di dalam kalimat solat itu. Kemudian yang kedua tafahum. Kemudian tafahum itu memaknai secara mendalam akan apa yang kita baca di dalam solat itu. Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Kemudian setelah itu kita ta'zim, kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, zat yang maha pengatur kehidupan. Kita tidak bisa mengatur hidup ini, tapi Allah lah yang mengatur segala kehidupan kita. Kemudian haibah, munculnya perasaan takut dikarenakan kita sudah memahami keagungan-keagungan Allah. Kemudian setelah itu ada rojak pengharapan kita. Kemudian selanjutnya ada al-haya, merasa malu jika kita belum bisa memperbaiki, menghadirkan hati kita atau khusyuk ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu pantaslah kita beristighfar setelah ba'da salatil maktubah. Apa maknanya? Kita tahu akan kekurangan kita di dalam solat tadi. Ternyata kita belum bisa konsentrasi. Ternyata di dalam solat kita belum bisa kita menghadirkan hati kita, belum bisa ta'azim kita di hadapan Allah, sehingga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ulama tasawuf mengatakan, yaitu Syekh Abdul Asy'arani, mengatakan bahwa makna istighfar setelah ba'da salatil maktubah adalah, yaitu maknanya tasri'an li ummati, disyariatkannya untuk beristighfar setelah ba'da salatil maktubah. Kemudian yang kedua tanbihan nafsu ta'atihim, sebagai peringatan bagi kita yang solat ini, kesadaran kita ternyata naqsut ta'atihim, masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam ibadah kita.
Makanya perbaiki yuhsinu amalillah, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Jangan menyangka kita sudah bagus ibadahnya. Mungkin dari segi rukuknya, mungkin dari segi gerakannya, mungkin dari segi bacaannya yang masih harus kita perbaiki. Kemudian setelah itu, yang kedua adalah wa ya'tamidu 'ala Allah dzalika fi kulliyah wa yajtahidu fi dzalika kulliyah. Kemudian bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, tsumma ya'tamidu 'ala Allah wa fadlihi. Tidak bersandar kepada amal kita, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk taat, dan Allah lah yang memberikan balasan dan ganjaran nantinya dari ketaatan yang kita lakukan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantaslah kita sehabis solat itu untuk berdoa kepada Allah dengan kalimat birahmatika ya arhamar rahimin. Saudaraku seakidah yang dimuliakan oleh Allah, semoga momentum bulan Rajab ini diisrakannya Rasulullah mampu memperbaiki ibadah kita, hubungan kita kepada Allah melalui ibadah solat kita, sehingga kita bisa kenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah yang kita sembah, sebagai Tuhan yang kita yakini. Oleh karenanya, yang sebagai terakhir ingin kita sampaikan, yang harus kita renungi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Makna liya'budun itu kata Ibnu Abbas adalah li ma'rifah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Imam Ghazali mengatakan la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'budah. Tidak sah ibadah seseorang hamba illa ba'da ma'rifatil ma'budah, kecuali dia mengenal Allah yang dia sembah. Maka kesimpulannya adalah bagaimana Mi'raj itu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana 'an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد حبيبنا وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.